Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tegar, NIM 184011122. Kali ini akan menjelaskan pada praktikum pertemuan 6. Di sini ada tentang select, where, dan or. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan apa itu select, where, and or. Nah, kita mulai dulu dari select. Select itu apa sih? Select itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data-data tertentu atau keseluruhannya. Pokoknya intinya menampilkan datanya gitu. Jadi kita misalkan saja select kita bintang, select bintang, atau ini adalah perintah select all. Jadi dia menampilkan keseluruhan. Oke, kita gunakan select from customer. Jadi kita ingin menampilkan tabel customer, seluruh isi tabel customer yang yang terdapat di dalam database classic model. Nah, jadi sebelum kita melakukan select ini atau perintah-perintah lain, kita use dulu classic model tadi, kemudian kita select bintang from customer, baru kita enter. Nah, jadi di sini dia menampilkan semua data dari tabel customer. Kemudian kalau kita ingin menampilkan secara spesifik, misalnya kita ingin menampilkan customer name-nya saja misalnya. Nah, jadi dia hanya menampilkan nama-nama yang ada di dalam tabel customers tadi, cuma berupa nama. Oke. Selanjutnya itu kita beralih ke where. Where itu apa sih? Where itu adalah perintah di mana dia mengharuskan data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi yang dia terapkan. Nah, kita langsung saja coba eksekusinya. Kita tambah di sini, kita ingin atau kita tampilkan semua deh. Misalnya kita ingin tampilkan semua dari tabel customer, kemudian where. Nah, kondisi di mana kondisinya adalah kita ingin namanya itu enggak usah nama, city-nya itu sama dengan atau country-nya deh, country kemudian kutip USA. Jadi kita ingin menampilkan semua customer yang tinggal di USA atau memiliki bernegarawan USA gitu. Enter. Jadi ini semua kita bisa lihat semua data dari dari tabel customer yang memiliki country USA. Nah, bisa lihat. Oke, sekarang kita bergeser lagi ke N. Apa sih N itu? N itu adalah penerapan di mana nanti kondisinya itu harus memenuhi kedua-duanya. Misal kita ingin, tadi kan kita country USA, tapi kita bukan hanya ingin country USA saja. Misalnya apalagi yang sama di sini ya. Nah, kita ingin city-nya misalnya Brookhaven, misalnya kita ingin Brookhaven misalnya. Jadi kita tambahkan saja N di sini. N, kemudian city Brook, itu kan tulisannya Brookhaven. Nah, tulisan juga jangan salah. Jadi kita ingin menampilkan seluruh data customer yang mana dia memiliki yang bernegara USA dan yang tinggal di kota Brookhaven. Oke, kita enter. Jadi ada 3 data di sini. Dia mana? Ini kita bisa lihat kotanya adalah Brookhaven, kemudian negaranya adalah USA. Oke. Jadi kedua dari, ingat ya, kalau N ini kondisinya keduanya harus terpenuhi. Kalau salah satu aja tidak terpenuhi, dia tidak akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita coba lagi, kita bergeser lagi. Apa itu OR? Nah, bedanya OR dan N ini, OR hanya menyuruh kita untuk memiliki salah satu dari data tersebut. Misal
kotanya yang tidak ada. Kita ingin masukkan kota yang tidak ada di sini, misalnya Madrid. Madrid kan bukan di USA. Kita tulis Madrid. Jadi dia menampilkan semua data. Dia ingin menampilkan semua data customer yang bernegara USA atau tinggal di kota Madrid. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, Madrid. Ini kenapa kotanya tidak Madrid? Karena dia USA gitu. Ini USA. Kenapa negaranya Spain atau Spanyol di sini? Karena kotanya Madrid. Jadi salah satu saja, dia memiliki salah satu data saja di customernya. Kondisi ini akan menampilkan data tersebut. Pokoknya salah satu aja, kecuali dia tidak punya kedua-duanya, yaitu baik itu negaranya atau kotanya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita coba lanjut ke modul. Saya bagi dulu screen-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat analisislah hal berikut. Ini kan kita tadi udah nih buat langkah-langkahnya. Selanjutnya kita analisislah hal berikut. Sebenarnya ini udah juga, atau kita jawab saja ya. Apa kegunaan sintaks where pada query yang digunakan? Nah, where tadi gunanya adalah menentukan kondisi-kondisi tertentu yang harus terpenuhi gitu. Oke, yang kedua apa pertanyaannya? Apa yang terjadi jika sebuah query tidak menggunakan sintaks where? Dia akan kalau dia tidak menggunakan where, dia akan menampilkan keseluruhan tanpa kondisi-kondisinya. Macam tadi, misalnya kita ingin tadi select from nama tabelnya customer, jadi dia menampilkan semua data dari customer tersebut. Nah, jelaskan apa kegunaan dan perbedaan sintaks and dan or. Nah, itu tadi. Kalau and itu kedua-duanya, kedua kondisinya harus terpenuhi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian or, salah satunya, asalkan salah satunya terpenuhi, datanya akan ditampilkan. Itu perbedaannya. Kalau and harus keduanya, kalau or hanya salah satu. Oke, seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan ya. Kemudian bagaimana cara penggunaan sintaks and dan or. Nah, prakteknya tadi seperti ini, seperti yang ini untuk or yang tadi. Kemudian ini untuk add. Oke. Sudah juga kita praktekkan tadi ya. Oke, kita lanjut. Kerjakanlah latihan berikut ini dengan menggunakan database classic model. Oke, dia meminta kita untuk menggunakan classic model ini. Kita udah menggunakannya. Analisislah apakah tabel customer dan tabel employee saling berelasi. Nah, sebenarnya ini pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Jika iya, gambarkanlah melalui apa relasi antara tabel tersebut. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini tabel customer, ini tabel employee. Di sini ada relasi. Jadi jawaban ya, mereka berdua berelasi. Relasinya itu apa? Employee bisa di sini ada one, ini many, one to many. Jadi satu employee bisa menangani banyak customer dan banyak customer ini bisa dihandle oleh satu employee. Itu penjelasan dari gambarnya. Baiklah, selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan seluruh customer yang dilayani oleh Gerard Hernandez. Perintahnya begitu kan? Oke, kita coba. Nah, ada dua cara sebenarnya. Cara pertama itu kita panggil seluruh isi tabel dari employee. Tapi apabila datanya banyak, kan nggak mungkin kita cari satu-satu. Kita juga cari di sini adalah data spesifik milik Gerard Hernandez. Soalnya kalau misalnya nama, bisa jadi ada Gerard lain atau Gerard Hernandez lain. Nah, kita cari di sini misalnya 1370 employee number. Oke, kita cari uniknya. Atau kita ingin misalnya yang banyak tadi kita ingin temukan. Kita gunakan perintah where, yaitu kita terapkan kondisi-kondisi yang bisa mempersempit pencariannya. Misalnya kita select employee number from tabelnya customer lagi, employee where. Nah, kondisinya di sini kita tentukan, yaitu untuk mempersempit tentu kita coba dulu
first name-nya, first name sama dengan kutip. Nah, first name-nya kita ingin misalnya, kan tadi kita ingin Gerard Hernandez, jadi Gerard, first name-nya Gerard. Kemudian di sini juga dijelaskan sih sebenarnya, first name-nya itu adalah Gerard, first name-nya Gerard, last name-nya Hernandez. Oke. Kita kasih n, perintah n, last name sama dengan kutip Gerard Hernandez. Kemudian kita enter. Maaf, ini ada ketikannya kurang satu huruf. Oke, penting dicek supaya tidak ada typo. Nah, di sini kita bisa lihat spesifik. Jadi employee number dari Gerard Hernandez itu adalah 1370, sama kan? Nih, Gerard Hernandez 1370. Oke. Sekarang kita sudah punya nomornya nih. Kita lanjut, yaitu kita ingin tampilkan seluruh customer yang dilayani oleh Gerard Hernandez. Jadi untuk menampilkannya adalah select customer name, atau tidak usah, kita tampilkan semua saja dari tabel from customer. Sebenarnya kita sebelum ini kita cek dulu apa sih yang sama di tabel customer tadi kan. Misalnya kita kita select aja from distract from customers. Sekarang kita lihat dari sisi customersnya. Oke. Nah, dari sisi customers, apa sih yang berhubungan sama apa tadi? Sama employee tadi. Nah, yang itu adalah sales rep employee number. Kenapa? Itu sebabnya kenapa kita tadi cari employee number, karena itu spesifik. Nah, di sini ada 1370. Nah, kita bisa temukan di sini kan employee numbernya itu adalah 1370. Nah, ini menandakan bahwasannya atelier Graphic nih ditangani oleh employee dengan number 1370. Siapa sih 1370 tadi? Nah, itu tadi Gerard Hernandez. Oke. Sekarang berarti kita menggunakan sales rep employee number. Berarti sekarang yang kita tampilkan adalah select, atau kita tulis ya, select from where. Nah, kondisinya kita tentukan tadi sales rep employee number. Itu tadi kan nama kolomnya. Bentar. Sales rep employee number. Oke. Nah, untuk employee numbernya sama dengan 1370. Nah, jadi dia akan menampilkan semua customer yang memiliki sales rep employee number 1370, atau ini adalah number dari Gerard Hernandez tadi. Jadi dia akan menampilkan semua customer yang dilayani oleh employee nomor 1370 atau Gerard Hernandez. Kita enter di sini. Oke, kita bisa lihat di sini yang sales rep employee-nya adalah nih 1370. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu katanya tampilkan seluruh customer dan kota domisili. Nah, kali ini bedanya di sini. Kalau ini tadi tampilkan seluruh customernya, sekarang tampilkan seluruh nama customer dan kota domisili saja. Jadi dia ingin menampilkan nama customer sama kota domisili saja, yang mana customer tersebut dilayani oleh Gerard Hernandez. Oke, kita coba. Di sini tadi kita select. Berarti alnya kita ganti di sini. Mintanya apa tadi? Nama customer name sama city ya. Oke. Customer name, city. Nah, kita bisa lihat di sini ada customer name-nya yaitu
ditampilkan, dan city-nya ini yang diurus oleh 1370 atau Gerard Hernandez tadi. Oke, selanjutnya itu adalah tampilkan seluruh nama customer dan kota domisili, yang mana customer tersebut dilayani Gerard Hernandez dan customer tersebut berdomisili di Nantes. Sekarang kita harus tahu dulu Nantes itu apa sih gitu. Nantes itu nama apa gitu. Nantes itu ternyata nama city-nya misalnya. Jadi kita harus tahu sebelum kita ketik ini where, kita tambahkan saja perintah n di ujung city sama dengan city-nya itu kita ingin Nantes tadi kan, Nantes. Nah, jadi ada 2 orang yang berdomisili di Nantes yang ditangani oleh employee dengan nomor 1370 atau Gerard Hernandez. Baiklah, lanjut. Tadi kita coba di sini katanya tampilkan seluruh yang terakhir tampilkan seluruh nama customer. Kita udah nampilkan nama customer dan domisili. Udah tadi perintahnya, yang mana customer tersebut dilayani oleh Gerard Hernandez dan customer berdomisili di Nantes atau Madrid. Jadi ada tambahan sekarang satu kota lagi, yaitu Madrid. Oke, kita coba NCT Nantes tadi kan. Berarti kita tinggal tambahkan di sini or city-nya adalah sama dengan Madrid. Nah, jadi dia akan menampilkan seluruh customer, nama customer dan kotanya dari tabel customer, yang mana kondisinya adalah nomor employee-nya adalah 1370 atau ini adalah nomor dari Gerard Hernandez tadi, dan kotanya yaitu adalah kotanya adalah Nantes atau Madrid. Jadi dia menampilkan salah satu yang memiliki kota Nantes atau Madrid. Jadi di sini ada berapa orang ya? Ada 6 ya. Ada 7 orang yang dilayani oleh Gerard Hernandez tadi yang berasal dari kota Nantes atau Madrid. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.